kita masuk ke dalam pembahasan soal, dalam soal nomor 1 terlebih dahulu ya. Ceritanya sebuah perusahaan itu menggunakan capital dan labor sebagai inputnya. Nah, biasanya input produksi itu ada dua ya, capital labor. Meskipun bisa juga ada input lain, input apapun itu ya. Lalu dibilang bahwa dia menjual 5.000 unit output per tahun dan harga yang terjual adalah $10. Nah, dari informasi ini kita udah tahu bahwa 5.000 ini adalah kuantitasnya yang terjual, sedangkan 10 itu harganya, maka TR P kali Q ya, 10 kali 5.000. Hasilnya berarti kita udah dapat revenue itu 50.000. Nah, terus diasumsikan bahwa input produksi labor ini menghasilkan biaya 45.000 per tahun ya, annually itu per tahun. Nah, ini kebetulan soalnya mudah ya, nanti ada kasus di mana dikasih tahu nih upah pekerja itu berapa per dolar, terus jumlah pekerjanya berapa yang digunakan. Nah, itu berarti kalau kayak gitu, misalnya upah itu W, jumlah pekerja L, nah berarti labor cost ya, cost dari tenaga kerjanya itu adalah W kali L, seperti itu ya. Nah, ini udah dikasih tahu bahwa dia 45.000 dan ada capital stock ya. Capital stocknya ini yang nantinya kita, nah kan tadi udah bahas ya, cost itu ada accounting sama opportunity. Nah, ini tuh dari segi opportunity nih, 100.000. Jadi bisa kita bilang bahwa modal yang dia gunakan untuk usaha ini tuh supaya dia bisa jual 5.000 unit barang di mana harga barangnya $10, itu tuh sebenarnya dia butuh modal 100.000. Termasuk 100.000 inilah yang nantinya dipakai untuk ngebiayai labor sebesar 45.000. Nah, pertanyaannya apakah 100.000 ini habis langsung? Sebenarnya 100.000 ini digunakan, tetapi maksudnya kan nantinya akan balik modal kan. Nah, tetapi intinya sebenarnya gini nih, ibaratnya dia punya uang 100.000, dia tuh punya dua pilihan ya. Pilihan dia adalah apakah menjalankan usaha atau dia membiarkan uangnya itu tetap ditaruh di suatu tempat yang kira-kira akan menghasilkan 10%. Jadi uangnya itu menghasilkan 10%, seperti itu. Nah, berarti bisa kita bilang, kan berarti ada dua kemungkinan. Dia menjalankan usaha, misalnya opsi A itu menjalankan usaha, opsi B itu dia naruh uangnya aja terserah mau di bank atau investasi yang intinya tuh pokoknya 10% bunga per tahunnya. Oke. Nah, maka di sini bisa kita lihat bahwa opportunity cost-nya itu adalah 10% kali 100.000. Karena kan kalau dia tidak menjalankan usaha ini, berarti kemungkinan ceritanya hanya ada dua kemungkinan. Berarti opportunity cost-nya adalah kemungkinan yang nggak dia ambil, yang jadi trade off, yaitu dia tidak naruh uangnya sebesar 100.000 di stok ya misalnya. Maka dan uangnya itu menghasilkan 10%. Jadi 10% kali 100.000 adalah 10.000. Nah, memang kalau kita lihat secara accounting pasti dia untung ya, karena labor cost-nya 45.000 ya, revenue-nya itu 50.000. Maka 50.000 kurang 45 itu 5.000. Nah, itu yang kita kenal dengan accounting profit. Nah, tapi di chapter ini kita membahasnya bukan accounting profit, tapi adalah economic profit. Nah, berarti total cost-nya juga include bukan hanya labor cost, tetapi juga opportunity cost-nya, yaitu sebesar 10.000. Jadi total cost 45 tambah 10, 55.000, maka revenue dikurang cost min 5.000. Jadi bisa kita bilang secara accounting dia untung, tapi secara ekonomik dia rugi. Kenapa? Karena dia ada yang dikorbankan, yaitu sebesar $10.000. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman bisa mencoba melakukan hal yang sama seperti di atas untuk soal yang berbeda, ya, menyerupai di opsi B. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, mulai dibikin lebih sulit ya. Nah, ceritanya ada dua student yang bekerja di sebuah bank yang menawarkan gaji $60.000 masing-masing for 2 years ya. Jadi 60.000 untuk jadi $60.000 selama 2 bulan. Nah, terus pokoknya mereka akan save $50.000 seperti itu. Lalu kalau setelah 2 tahun mereka bersedia untuk quit dari pekerjaan mereka, lalu mereka start a bisnis, ya mereka rencananya seperti itu 2 tahun kemudian. Lalu mereka akan menggunakan $50.000 yang mereka udah save tadi untuk beli komputer dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ceritanya pusing ya, tapi sebenarnya intinya tuh mulai dari sini ya. Kan kalau kita lihat pertanyaannya, are they now earning economic profit? Nah, berarti sebenarnya informasi revenue-nya bukan yang ini. Ini semua cerita sebelumnya. Nah, kondisi yang sekarang itu adalah for the next 2 years, di mana dia itu mendapatkan revenue $40.000 tiap tahunnya, lalu mereka juga membayar dirinya sendiri itu $10.000 setiap tahun,
Tapi mereka juga keluar biaya sewa kantor ya, jadi operasional gedung, listrik itu 18.000 per tahun. Lalu mereka juga ada 50.000 dolar yang menjadi bond earning interest yang ada uang investasinya nih, capitalnya. Dan itu interest rate dari bondsnya sebesar 10%. Nah, kalau ditanya are they now earning economic profit? Jadi pertama-tama kita tadi ya udah dapat revenue-nya. Jadi sekarang itu dia lagi dapat revenue 40.000 per tahun. Ya. Jadi kita bikin dulu ya in yearly mereka dapat 40.000. Oke. Jadi informasi pertama yang dipakai adalah revenue yang dia dapat sekarang. Lalu selanjutnya kita mencari cost. Cost itu total cost yaitu explicit ditambah implicit. Nah, kalau explicit cost itu tadi yang accounting cost yang jelas, yaitu apa? Fixed cost-nya. Kan dikatakan bahwa mereka itu menggunakan 50.000 dolar yang tadi. Jadi kan karena mereka sebelumnya bekerja di sebuah bank, mereka dibayar 60.000 dolar, dan mereka selama 2 tahun itu, lalu mereka gunakan mungkin 10.000-nya buat konsumsi mereka, intinya 50.000 masuk ke saving untuk usaha sekarang. Nah, jadi sebenarnya 50.000 ini bisa dibilang uang mula-mula sebelum dia buka usaha. Sebelum nantinya dia mempekerjakan labor dan sebagainya. Intinya 50.000 ini sebagai fixed cost. Nah, tetapi kan kita ingin menghitung dalam tahunan kan. Nah, 50.000 ini digunakan 2 tahun. Berarti kalau mau mencari yearly fixed cost, ini kayak average fixed cost nantinya. Tapi dalam waktu 2 tahun. Jadi intinya 50.000 bagi 2. Ya, karena perhitungannya itu dalam tahunan. Nah, terus annual amount paid-nya itu sebesar 10.000 kali 2. Karena mereka menghargai dirinya itu dibayar sebesar 10.000 per tahun. Dan yang bekerja ada 2 orang. Ceritanya mereka berdua itu 10.000 kali 2. Lalu mereka juga dibebani oleh biaya sewa sebesar 18.000 dolar. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 63.000 dolar. Oke. Nah, itu adalah explicit cost-nya atau accounting cost-nya. Bagaimana dengan opportunity cost-nya? Nah, opportunity cost-nya adalah apa pilihan kalau dia tidak menjalankan usaha ini? Berarti dia tetap masih bekerja dong. Bekerja di bank yang sebelumnya itu. Dan capital yang mereka punya 50.000 itu sebenarnya mereka bisa punya pilihan untuk invest di obligasi ceritanya. Dan mendapatkan bunga 10% ya. Bonds itu obligasi. Nah, berarti implicit cost-nya adalah 60.000 kurang 10.000 kali 2. Nah, kenapa dikali 2? Karena intinya kan mereka pertama menggunakan 50.000 yang mereka save berdua, makanya 50.000 kali 2. Nah, kenapa rumusnya 60.000 kurang 10.000? Karena 60.000 itu upah mereka, 10.000 itu yang ininya sisanya ya. 60.000 dikurang 10.000 ya. Oh ya, sorry, 60.000 itu iya benar 60.000 kurang 10.000 kali 2, nah terus ditambah dengan 10% kali 50.000 seperti itu. Karena uang 50.000-nya itu sebenarnya bisa dibuat bonds ya. Nah, pokoknya dapatlah implicit cost-nya 105.000. Nah, total cost-nya adalah 168.000. Nah, sebenarnya secara ini berarti dia rugi ya karena dia cuma dapat 40.000. Padahal jadi usaha ini sendiri cuma menghasilkan 40.000. Padahal mereka udah mengorbankan uang mereka yang mereka invest di sebelumnya. Terus belum lagi kalau uang itu digunakan untuk hal yang lain, termasuk biaya sewa dan lain sebagainya. Jadi mereka rugi sebesar 128.000. Oke. Nah, nanti kalau ditanya ya, berapa mungkin kan ini ditanya revenue 40.000, dikasih tahu revenue 40.000 ya. Mungkin bisa juga pertanyaan diganti. Berapa revenue minimum jika biaya yang dihadapi itu sama persis, berapakah penerimaan minimum supaya mereka itu bisa mendapatkan break even point? Nah, berarti logikanya adalah kan sekarang economic profitnya min 128.000 ya, berarti supaya mencapai break even point atau zero profit ya berarti logikanya ditambah 128, jadi revenue-nya harus 168.000. Nah, intinya mereka harus melakukan cara supaya revenue itu naik jadi 168.000 kalau mereka mau zero profit atau break even point. Ya, istilah break even point itu adalah ketika zero profit atau total revenue sama dengan total cost. Nah, ini ada soal yang sama di B, kalian bisa coba aja. Nah, sekarang kita bukan masuk ke soal hitungan, tetapi soal kasus ya. Nah, ceritanya di tahun 2012, kamu menjadi presiden dari sebuah perusahaan teater yang sifatnya non-profit ya. Nah, non-profit itu bukan berarti dia nggak mencari profit, tapi ini ceritanya dia menggalang dana seperti itu ya, untuk kebutuhan sosial. Nah, pokoknya di teaternya itu bisa untuk 120 seat ya tempatnya. Lalu
aktor yang diundang juga aktor yang memiliki reputasi yang bagus ya, demand for tiketnya juga relatif tinggi. Nah, biasanya sih setiap penampilan itu selalu terjual ya, seperti itu. Nah, kamu terpilih, lalu kamu diminta untuk nge-raise fund, ya. Kamu diminta untuk membuktikan ya, kan kamu udah kepilih nih sebagai presiden dari a small non-profit theater company. Nah, kamu disuruh membuktikan apakah kamu benar-benar mampu untuk menggalang dana secara sukses. Lalu kamu juga diminta untuk mendeskripsikan decision apa yang kamu buat di jangka pendek. Nah, berarti tadi jangka pendek itu berkaitan dengan adanya fix factor. Maka kamu harus mengidentifikasi mana yang menjadi fix factor, lalu apa alternatif decision di jangka panjang. Oke, yang pertama tadi dibilang bahwa aktornya itu adalah aktor bereputasi. Nah, berarti bisa kita bilang bahwa aktor yang tampil di panggung itu sebagai input produksinya, seperti itu. Nah, berarti nah ini jadi perdebatan. Kira-kira kalau seandainya jumlah aktor ditambah itu berkaitan sama jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kan seringkali kita mikir kalau labor ditambah, berarti itu di short run, karena itu bisa dilakukan di jangka pendek. Tapi kalau di jangka panjang, capital yang berubah baru bisa. Nah, tapi hati-hati, ini ceritanya ini professional labor. Jadi labor itu dibagi jadi banyak ya. Labor, sebenarnya gini, inti dari labor itu adalah mereka memiliki human capital. Nah, berdasarkan human capital, itu mereka bisa diklasifikasikan jadi low skill labor, medium skill, high skill ya, ceritanya, atau professional labor misalnya. Nah, intinya professional labor itu perlu bayarannya mahal, bahkan mungkin setara dengan capital atau lebih mahal dari capitalnya. Maka bisa kita bilang di jangka pendek mungkin aktor yang bisa tampil cuma itu aja, ya. Nah, jadi mereka tetap sebagai labor bukan capital. Nah, tapi yang perlu diketahui intinya penetapan harga itu yang jadi kunci untuk memperoleh keuntungan yang digunakan untuk amal. Karena asumsinya aktornya tetap sama, bayarannya segitu, ya kan? Nah, kan intinya terus mereka juga kursinya terpenuhi ya. Bisa dibilang kalau netap ini ceritanya kalau kita mau kaitkan dengan chapter elastisitas, mungkin ini consumernya inelastis atau mendekati inelastis sempurna. Nah, berarti kaitannya apa? Karena mereka juga tertarik untuk nonton aktor yang bereputasi, berarti secara cost itu udah nggak bisa berubah. Nah, berarti profit itu kan TR min TC ya. Ketika TC-nya nggak berubah, kita bisa mainin di TR. TR itu kan P kali Q. Nah, Q-nya tetap 120, tapi P-nya ini bisa kita naikin supaya mendapatkan profit lebih tinggi. Nah, profit yang lebih tinggi itu keuntungannya memang dia non-profit ya, tetapi nantinya bisa digunakan untuk si kegiatan amal seperti itu. Ya, bisa juga dia tahu nih kan, mungkin kalau harganya dinaikin tetap 120. Dinaikin lagi 120, dinaikin lagi bisa turun. Nah, gimana kalau seandainya dia, ini nanti kaitannya sama chapter monopoli ya. Gimana kalau dia menetapkan harga yang berbeda? Nah, itu juga bisa tuh, ya. Barangkali orang yang pengen duduk lebih depan itu, mereka rela membayar lebih tinggi. Nah, kan konsep demand ya. Setiap orang punya willingness to pay yang berbeda. Nah, kenapa nggak diambil semua tuh willingness to pay-nya? Bisa juga kan? Jadi yang willingness to pay yang tinggi itu bisa nge-take kursi duluan gitu ya. Jadi bisa juga harganya dibedain gitu. Mungkin pas buka pertama kali mahal banget. Nah, pas mereka ibaratnya kayak bioskop, mereka bisa milih di tempat duduk mana aja. Cuma intinya mereka yang datang duluan, intinya dikenakan biaya lebih tinggi gitu aja ya. Itu juga bisa tuh untuk mendapatkan profit lebih tinggi. Nah, berarti aktornya itu bisa sebagai fix factor juga, tapi kalau mungkin ada aktor yang kurang bereputasi itu bisa ke short run ya. Nah, tetapi sebenarnya jumlah kursi itu juga merupakan fix factor. Jadi kalau di jangka panjang bisa saja keputusannya adalah kalian bukan selain menambah aktor, kalian juga bisa menambah jumlah kursi. Jadi teaternya diperbesar sehingga nggak cuma 120 kursi, mungkin jadi 1.200 kursi gitu. Dan itu akan meningkatkan penerimaan dan implikasinya dia akan meningkatkan profit seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke opsi pertanyaan yang bagian C ya. Sebenarnya inti dari pertanyaan itu apakah mungkin sebuah perusahaan itu mengalami zero economic profit ya, maksudnya apakah mereka akan mengalami kerugian secara accounting. Jadi apakah accounting profit itu mungkin negatif kalau economic profit sama dengan nol. Nah, kan kita sering mengenal ya konsep zero, bukan sering ya, mungkin belum pernah, tapi nanti ke depannya kalian akan mengenal konsep zero economic profit, yaitu ketika economic profit sama dengan nol. Nah, apakah kalau zero economic profit nol, accounting profit itu bisa kurang dari nol? Nah, jawabannya disagree ya, kita nggak setuju karena harusnya justru accounting profit itu pasti lebih dari nol kalau zero economic profitnya sama dengan nol. Nah,
Buktinya apa? Kan rumus dari economic profit itu total revenue kurang accounting cost kurang economic cost. Nah, sedangkan kalau accounting profit itu TR kurang AC. Nah, logikanya TR dikurang AC dikurang EC itu udah sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa economic cost itu lebih dari 0 kan. Berarti kalau sesuatu dikurangin semua nih sama dengan 0. Nah, salah satu pengurangnya kita ambil. Berarti kan logikanya apa? Accounting profit kan accounting profit adalah TR dikurang accounting cost kan ya. Kalau economic profit berarti kan TR dikurang accounting cost dikurang economic cost ya kayak gitu kan ya. Sebenarnya bukan economic cost nih ya, opportunity cost ya lebih tepatnya. Nah, intinya tuh sebenarnya opportunity cost-nya nggak diperhitungkan. Jadi bisa dibilang accounting profit itu adalah economic profit ditambah dengan opportunity cost. Karena opportunity cost-nya nggak diperhitungkan. Kalau di economic profit, itu accounting profit kurang opportunity cost. Jadi ini kan sama aja kayak economic profit adalah ini accounting profit kurang economic cost gitu kan. Accounting cost, opportunity cost. Nah, berarti accounting profit ini adalah economic profit ditambah opportunity cost. Nah, kalau economic profitnya udah 0, lalu opportunity cost itu pasti lebih dari 0, maka udah dipastikan accounting profit itu lebih dari 0. Seperti itu. Oke. Jadi itu alasan kenapa nggak mungkin ya sebuah perusahaan yang mendapatkan zero economic profit pasti mengalami suffering. Yang paling mungkin adalah sebuah perusahaan yang sudah positif accounting profit itu bisa jadi zero economic profit atau profit ekonomiknya malah negatif. Itu yang lebih mungkin. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 4. Ya, tapi kalau misalnya ditanya apa yang dimaksud dengan opportunity cost of capital, jadi itu adalah monetary value dari capital yang bisa digunakan untuk sesuatu. Jadi capital itu bisa digunakan untuk apa? Biasanya untuk investasi. Investasi itu bisa di obligasi, bisa di saham maupun di bank. Tujuannya supaya uang itu jadi lebih tinggi nih nominalnya ya. Realnya ya nggak tahu. Misalnya 10.000 bisa jadi 11.000 ketika diinvestasikan. Nominalnya bertambah. Ya. Nah, kalau ditanya ya, explain why opportunity costs are real cost even though they do not necessarily involve out of pocket expense ya. Mereka bukan masuk out of pocket expense, tapi kenapa bisa dibilang mereka seperti real cost? Nah, karena opportunity cost itu kan biaya implisit ya. Jadi penggunaan capital saat ini itu akan berdampak terhadap kekayaan di masa yang akan mendatang. Jadi sebenarnya mungkin kalau secara sekarang itu mungkin nggak terlalu terdampak ya si opportunity cost, tapi di masa mendatang kita akan ngerasain seperti itu. Nah, kalau sekarang ditanya what is the opportunity cost of that capital. Nah, kalian baca aja soalnya. Nah, tapi intinya dikasih tahu sebenarnya bahwa kan ini 25% tuh mengacu pada without taking the opportunity cost of capital into account. Jadi kalau dia tidak mengambil kesempatan ini, dia bisa earning 25% dari capital. Nah, tapi dia punya pilihan lain untuk masukin dia tuh lebih baik uangnya diinvest aja ke obligasi. Kan kalau saham itu lebih berbahaya. Kalau obligasi itu aman, risk free ya. Udah pasti dibayar 10%. Nah, berarti logikanya dia lebih milih invest di stocks. Jadi ceritanya Ted Baxter ini punya dua pilihan, investasi di stock atau di bonds. Nah, pokoknya kalau dia invest di bonds, berarti opportunity cost-nya adalah yang stock. Karena kan dia tidak, trade off-nya dia adalah kalau dia invest di bond, dia nggak invest di stock. Kalau dia invest di stock, dia nggak invest di bond. Nah, ini sekarang kasusnya dia invest di stock, berarti trade off-nya dia tidak invest di bond. Di mana di bond itu akan menghasilkan 10% dari risk-free bond-nya. Makanya ini adalah opportunity cost dari si TED. Padahal ini sangat aman ya, udah pasti 10% rate of return. Kalau saham belum pasti. Nah, terus kalau ditanya berapa excess profit, berarti pertama-tama kan dibilang bahwa dia itu mendapatkan 250.000 ya. Nah, 250.000 ini yang dia dapatkan. Atau dia naruh uang 1 million, tapi dia earningnya itu 25% dari 1 million, makanya dapatnya 250.000. Nah, itu revenue-nya dia. Nah, cuma kita juga mesti tahu bahwa itu kan revenue-nya dia ya 250.000. Nah, tapi dia juga menghadapi opportunity cost. Jadi kan ini sebenarnya kayak nyari economic profit. Secara accounting profit 0, tapi ada opportunity cost-nya tadi, yaitu 100.000 kali 10%. Nah, maka 250.000 dikurang 10% kali 100.000. Hasilnya adalah 150.000.
maka bisa dibilang excess profitnya dia 150.000. Jadi kalau secara accounting kita melihat, oh dia tuh untung 250.000, kenapa? Karena dia naruh uang 1 miliar, lalu dia dapat bunga dari stok itu 25%. Nah, tapi kan masalahnya ketika dia naruh uang di saham, dia kan trade off-nya tidak bisa main di bonds. Padahal kalau di bonds bisa menghasilkan 10%, yaitu sebesar 100.000. Nah, makanya excess profit itu 250.000 kurang 10% dari 100.000. Hasilnya adalah 150.000 seperti itu. Oke. Nah, ini ada soal yang sama yang teman-teman juga bisa coba. Nah, kita masuk ke soal nomor 5. Nah, ini tuh sebenarnya kayak intinya ditanyanya itu apa? Kan dikasih tahu nih bahwa ceritanya cost dari iPad mini itu adalah $188. Jadi untuk memproduksi iPad satunya itu $188 dan harga jualnya itu sekitar $329. Oke. Nah, bisa dibilang biayanya lebih kecil 43% daripada harga jualnya. Nah, kan berarti seolah-olah kalau kita taunya ini profit, berarti ini revenue-nya, ini revenue per iPad, ini cost per iPad. Dapatlah 141. Nah, yang jadi pertanyaan apakah betul profitnya segini? Nah, masalahnya kan di sini dilakukan marketing research ya, jadi bisa dibilang mereka menginvestigasi benar-benar biaya inputnya segala macam, tetapi mereka tidak memperhitungkan opportunity cost ya. Ketika mereka memilih untuk memproduksi iPad, pasti kan ada opportunity cost yang mereka mengorbankan tidak memproduksi selain iPad misalnya, apapun itu bisa. Nah, makanya bisa dibilang bahwa profit ini lebih mengacu pada accounting, bukan economic profit, seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu, ada begitu banyak latihan soal. Nah, ini soal hitungan yang terakhir ini. Kalau ini penjumlahan biasa ya. Kan dikasih tahu total revenue-nya 100. Sebenarnya inti dari soalnya kalian harus bisa bikin informasinya. Ini kebetulan dikasih tahu informasinya. Intinya dikasih tahu revenue 115.000. Nah, kan profit adalah revenue kurang cost ya. Nah, sekarang dicari aja total cost-nya. Nah, kalau ada informasi kayak gini, wages paid itu kan berarti upah pekerja. Nah, itu termasuk labor cost. Nah, interest paid in loans itu termasuk capital cost. Nah, other expenditure itu juga termasuk cost. Ya udah, ini tinggal dijumlahin aja. Ini menjadi total cost. TR kurang TC dapatlah profitnya adalah 59.000. Seperti itu ya. Itu untuk soal nomor 7. Nah, sekarang kita masuk soal terakhir. Nah, ada beberapa yang belum saya bikin. Nah, ini kalian bisa tebak nih. Pokoknya intinya ini menebak apakah dia itu keputusan yang dibuat perusahaan itu apakah di jangka pendek atau di jangka panjang. Nah, saya sudah kasih contohnya, maksudnya saya sudah kasih jawabannya dan mengapa demikian sehingga teman-teman bisa coba untuk opsi G dan L untuk dijawab sendiri. Nah, opsi A, General Motor memutuskan untuk membuat second shift ya di produksi di Texas. Nah, ini soalnya menjebak, seolah-olah dia melakukan ekspansi, padahal dia cuma menambah shift pekerja. Jadi bisa dibilang pekerjanya jadi ada kerja 2 shift. Nah, kita nggak tahu, bisa jadi jumlah pekerja ditambah, bisa jadi jumlah pekerja nggak bertambah, tapi ada perubahan operasi dalam produksi yang dia tidak mengacu pada skala produksi, hanya operasional aja ya. Ibaratnya kayak sekarang misalnya dengan COVID ada protokol ya, misalnya pekerjaan harus dari jam berapa ke jam berapa. Nah, ini dia second shift. Nah, ini bukan long run ya, karena dia tidak berkaitan dengan skala produksi. Ini mengacu pada short run karena skala produksi tidak berubah. Oke. Nah, kalau opsi B itu kan dibilang dia memutuskan untuk keluar dari industri karena dia si Gotham Foods ini mau berkonsentrasi aja di grocery. Nah, ini long run, karena ini keputusan exit entry tadi ya, masuk atau keluar itu nggak bisa dilakukan di short run, itu hanya bisa di long run. Nah, ini nanti ada keterkaitannya dengan informasi ya. Saya nggak akan jelaskan secara detail. Nah, kalau C ini juga menjebak nih C. Kalau B nggak menjebak, A menjebak. Nah, sekarang C nih. Pokoknya intinya ini si tempat perjudian di Las Vegas itu ingin menutup hotel towernya karena demand itu rendah. Nah, close ini bukan, dia nggak bilang keluar dari industri, dia cuma bilang tutup ya, dengan artian sebenarnya tutup sementara. Nah, berarti dia short run karena ini kaitannya dengan shutdown. Nah, berarti dia tidak keluar dari industri, maka ini termasuk ke short run. Nah, kalau opsi D, nah ini juga menjebak. Dia bilang bahwa dia itu meng-hire CPA itu kayak akuntan publik ya, untuk bekerja di tempatnya dia. Nah, tapi bisa dibilang nih mempekerjakan 5 orang si ini itu tuh bisa dibilang mereka pekerja profesional ya, makanya ini keputusan long run bukan short run karena mempekerjakan 5 orang ini akan mengubah skala operasi ya.
Lalu yang E, German tool and appliance manufacturer boss enter the electric bicycle industry. Nah, enter berarti dia masuk ke dalam industri. Nah, ini long run. Nah, yang ini build a new offshore. Nah, ini ekspansi berarti dia. Nah, ekspansi itu berarti di jangka panjang karena skala operasinya ditingkatkan, diubah untuk ditingkatkan. Oke. Jadi silakan teman-teman latihan soal. Nanti di selanjutnya kita akan masuk ke subbab chapter yang baru. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.